Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. A'adzani Allah wa iyyakum min adzabin nar. Al-ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam rangka melanjutkan kajian kita di dalam kitab 10 kaidah tentang pensucian jiwa. Dan mungkin pembahasan kitab ini kita akan selesaikan malam ini, insyaallah taala. Jadi pada pertemuan yang lalu kita membacakan wasiat dari Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu, dan juga kita membacakan wasiat dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Di wasiat beliau menyatakan, wahai sekalian manusia, sesungguhnya perkara yang paling saya khawatirkan atas kalian adalah panjangnya angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Adapun panjang angan-angan, maka dia melupakan dari negeri akhirat. Dan adapun mengikuti hawa nafsu, maka dia menyesatkan dari jalan kebenaran. Ini panjang angan-angan dan mengikuti hawa nafsu. Ini dua perkara yang harus dijauhi oleh setiap hamba. Iya, terlalu panjang angan-angannya sehingga dia lupa untuk mempersiapkan melakukan apa-apa yang seharusnya dia lakukan di saat itu dari ibadah kepada Allah, baik itu ibadah yang wajib maupun yang sunnah. Ini kalau panjang angan-angannya, terlalu jauh dia memandang ke depan dari urusan dunia. Demikian pula mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu ini akan menyesatkan dari jalan kebenaran. Karena kita sudah bahas berkaitan dengan nafsu itu, keinginan hawa nafsu itu bagaimana. Jadi kalau diperturutkan, dia akan menjauhkan dari al-haq, dari kebenaran. Sementara nafsu itu harus ditundukkan, dimujahadakan di atas kebenaran. Dia harus ditundukkan, bukan dia yang menundukkan kita. Iya. Kapan kita mengikuti hawa nafsu itu, maka dia akan menyesatkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala yang hak. Kemudian kata beliau, ingatlah. Ini beliau datangkan lagi dengan hakku tambih. Ala, ingatlah. Perhatikan baik-baik. Sesungguhnya dunia itu telah berlalu ke belakang. Dunia telah berlalu ke belakang. Kan kita berjalan terus ini. Waktu kita terus berjalan. Yang kita tinggalkan ke belakang itu adalah dunia. Yang kita tinggalkan di belakang itu adalah dunia. Wal akhiratu muqbilah. Dan akhirat itu sudah menghadap. Semakin kita berjalan, zaman demi zaman, waktu demi waktu kita berjalan, maka akhirat semakin mendekat. Kita sudah menghadap. Kemudian beliau ingatkan, bagi setiap dari dunia dan akhirat itu, bagi setiap dunia dan akhirat itu memiliki anak-anak.
maka jadilah kalian dari anak-anaknya negeri akhirat. Bagaimana kalau anaknya negeri akhirat? Dia bagaimana berupaya mempersiapkan diri untuk negeri akhirat, mengejar kebahagiaan negeri akhiratnya. Itu anak-anaknya negeri akhirat. Dia kejar apa yang mendatangkan kebaikan untuk negeri akhiratnya. Wala takunu min abna'i dunya, dan janganlah kalian menjadi anak-anaknya dunia. Artinya dunia semata wawasannya. Yang dikejar bagaimana mengembangkan usaha ini, membuka usaha ini, buka proyek ini, buka dan sebagainya. Itu yang menjadi wawasan dia siang dan malamnya seperti itu. Ini anak-anaknya dunia, tanpa peduli dengan sholatnya, tanpa peduli dengan puasanya, tanpa peduli dengan zakat harta yang harus dia keluarkan, tanpa peduli bagaimana ketakwaannya dia, keimanannya dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tanpa peduli apa yang harus dia persiapkan untuk negeri akhirat. Enggak, pokoknya dia wawasannya adalah dunia. Yang dikejar adalah dunia. Ini anak-anaknya dunia. Fa innal yauma amalun, sesungguhnya pada hari ini adalah waktu beramal, wala hisabun, tidak ada hisab. Hari ini, yakni dunia ini, waktu kita masih hidup ini sampai datangnya kematian, itu waktu beramal, kita belum dihisab. Belum dihisab, belum ditanya-tanya bagaimana sholatmu, bagaimana puasamu, bagaimana zakatmu, bagaimana sedekahmu, bagaimana berwalidainmu, bagaimana bacaan Al-Quran, bagaimana doamu, bagaimana zikirmu, bagaimana umurmu, kau gunakan untuk apa, harta yang engkau miliki dari mana dan kau peruntukkan kemana, ilmu yang kau dapatkan pada perkara apa kau amalkan. Belum sekarang, yakni di dunia ini belum dihisab, belum dipertanyakan oleh Allah SWT. Wagodan, dan besok, ini setelah terjadi kiamat, hisabun wala amalun, itu waktu perhitungan amalan, tidak lagi berkesempatan untuk beramal, tidak lagi waktu untuk beramal. Ini godan setelah kiamat, tidak ada lagi, tidak ada lagi untuk beramal, sisa hisab, sisa memperhitungkan amalan-amalan kita. Oleh karena itu wasiat-wasiat sebelumnya apa? Wasiat dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebelumnya mana kandungan dari wasiatnya Abu Bakar, mana kandungan dari wasiatnya Utsman bin Affan. Itu bagaimana kita menghisap diri, mempersiapkan yang terbaik untuk negeri akhirat kita. Dunia ini akan berlalu. Setelah kita tinggalkan, selamat jalan, sudah selesai. Tinggal pertanggungjawaban. Baik, kemudian selanjutnya kata Syekh Hafizahullah, wa yaqulul Hasanul Basri rahimahullah, al-mu'minu qawwamun ala nafsihi yuhasibu nafsahu wa innama khaffal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqqal hisaba yaumal qiyamati ala qaumin syaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amru min ghairi muhasabatin. Ini perkataan Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, sebagaimana disebutkan di dalam kitab yang dikeluarkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, kitab Az-Zuhud. Az-Zuhud bersifat sederhana. Tidak berlebih-lebihan dengan dunia.
Kata Al Hasan Al Basri rahimahullah, beliau ini adalah tabi'in, imamnya negeri Basra. Beliau berkata, seorang mukmin itu adalah qawwamun ala nafsihi, pengayom terhadap dirinya sendiri. Pengayom, penegak, pemimpin terhadap dirinya sendiri. Yuhasabu nafsahu, dia menghisap dirinya sendiri. Dia menghisap dirinya sendiri. Wa inna ma khafal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Dan hanya saja hisab itu akan ringan pada hari kiamat atas suatu kaum tatkala mereka menghisap diri-diri mereka ketika hidup di dunia. Kata beliau, hanya saja hisab itu ringan pada hari kiamat atas suatu kaum tatkala mereka menghisap diri-diri mereka ketika hidup di dunia. Ketika dia menghisap dirinya, senantiasa menghitung-hitung dirinya, menginterpretasi dirinya, dia koreksi dirinya. Ketika hidup di muka bumi, banyak-banyak dia koreksi dirinya. Sejauh mana amalan saya, kebaikan saya, persiapan saya untuk menyelesaikan kehidupan negeri akhirat. Dengan hisabnya terhadap dirinya, dia akan berupaya untuk apa? Untuk memperbanyak amalan kebaikannya. Dia akan perbanyak amalan-amalan kebaikan. Dia akan meredam, bahkan meninggalkan perbuatan-perbuatan kejelekan, keburukan. Ketika dia mampu hisab dirinya seperti itu di dunia. Ketika dia mampu mewujudkan manfaat dari hisab itu, dari perhitungan untuk dirinya sendiri ketika hidup di dunia, maka dia akan berupaya kepada kebaikan, dia akan meninggalkan kejelekan. Sehingga dengan hal tersebut akan mudah hisabnya ketika menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan ringan perhitungan amalannya, akan diringankan. Ini ashabul yamin seperti ini. Yang senantiasa berlomba-lomba dalam kebaikan, meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan hal-hal yang sunnah, meninggalkan sebagian yang makruh, melakukan hal yang mubah. Ini orang-orang pertengahan. Hisabnya mereka ini akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya sekedar diperlihatkan, amalanmu ini, amalanmu ini. Dia perhitungkan dirinya, kemudian ditanya dengan beberapa pertanyaan. Kemudian setelah itu diberikan buku catatan amalannya dengan tangan kanannya. Kemudian dia pergi kepada keluarganya dengan perasaan gembira. Ini akan ringan hisabnya mereka apabila mereka menghisab diri mereka ketika hidup di dunia. Kenapa? Dengan hisab tersebut, dengan perhitungan dirinya ketika hidup di muka bumi, dia akan berupaya. Bagaimana persiapan saya nanti? Apa perbekalan saya ketika menghadap Allah SWT? Dengan demikian dia akan memacu dirinya, memotivasi dirinya untuk melakukan berbagai amalan kebaikan dan berupaya untuk meninggalkan berbagai macam hal-hal yang dilarang oleh syariat. Kemudian kata beliau, wa inna masyaqqal hisabu yaumal qiyamati ala qaumin akhadhu hadzal amru min ghairi muhasabatin. Dan hanya saja hisab itu berat, sulit pada hari kiamat atas suatu kaum ketika mereka mengambil urusan ini dengan tanpa hisab, tanpa menghisab dirinya. Dia tidak peduli, tidak ada yang namanya introspeksi diri, tidak ada namanya perbaikan terhadap dirinya. Jelasnya dia berjalan di muka bumi ini semaunya. Dia lupa terhadap negeri akhirat. Dia tidak hisab dirinya.
maka nanti pada hari kiamat akan berat hisabnya. Iya, dia tidak peduli amalan kejelekan. Iya, ini hal yang diharamkan oleh Allah. Iya, yang jelasnya bagaimana dia mengenyangkan hawa nafsunya. Maka orang seperti ini akan berat hisabnya nanti pada hari kiamat. Akan berat hisabnya. Kalau dia tidak batal keislamannya, iya, dia akan dihisab dengan munakasah. Iya, akan ditanya dia, didebat dia dalam hisab tersebut. Tapi kalau batal keislamannya, naudzubillah, iya, dia akan kekal dalam neraka. Tapi kalau dia masih tetap di atas tauhid, tapi banyak pelanggaran agamanya, iya, banyak pelanggaran agamanya, karena meninggalkan hal-hal yang wajib, yang bukan sifatnya mengeluarkan dari Islam, iya, kemudian terjerumus dalam perbuatan dosa yang diharamkan oleh Allah SWT, dia melakukan hal yang dilarang, dengan tanpa taubat, tanpa istighfar, maka ini akan membawa kepada syaqqal hisab. Hisabnya akan sulit, berat bagi dia. Ini Imam Al-Hasan Al-Basri berarti memberikan gambaran kepada kita berkaitan dengan seorang mukmin itu. Seorang mukmin itu adalah pengayom, penegak, pemimpin untuk dirinya. Dia pimpin dirinya. Iya. Bagaimana dia arahkan dirinya? Dalam hal ini dia menghisap dirinya. Iya, dia hisap dirinya. Dia perhitungkan dirinya dengan sedetail mungkin. Dengan sedetail mungkin dia hitung dirinya. Nanti akan datang di bawah perkataan Imam Maimun Ibnu Mihran. Dia perhitungkan dirinya dengan sangat detail. Iya, perbuatan kebaikan. Ini dia detail. Oh iya, saya sudah lakukan hal-hal ini, alhamdulillah. Kemudian ternyata saya masih kurang di sini. Detail dia dalam perhitungan dirinya. Kalau dia mampu hisab dirinya, maka akan diringankan nanti pada hari kiamat. Tapi kalau dia tidak menghisab dirinya, dia tidak peduli ketika hidup di muka bumi ini, maka akan berat hisabnya nanti pada hari kiamat. Kemudian selanjutnya kata beliau hafizahullah, wa yaqulu Maimun Ibnu Mihran rahimahullah, la yakunul abdu taqiyan hatta yakuna li nafsihi asyadda muhasabatan minas syariki li syarikihi walihadza qila an-nafsu kasyariki al-khawwani illam tuhasibuhu dhahaba bimalika. Perkataan Maimun bin Mihran rahimahullah itu disebutkan di dalam Az-Zuhd juga, keluarkan oleh Imam Waqi', Waqi' bin Jarrah. Kata beliau, berkata Imam Maimun Ibnu Mihran rahimahullah, la yakunul abdu taqiyan, seorang hamba itu tidaklah menjadi sebagai seorang yang bertakwa. Seorang hamba itu tidaklah menjadi orang yang bertakwa hatta yakuna li nafsihi, hingga keberadaan untuk dirinya itu lebih besar hisabnya, lebih tinggi perhitungannya daripada teman atau sekutu dalam berusaha, dalam usaha. Seseorang misalnya gambarannya, seseorang berusaha melakukan usaha, dia bersekutu dengan yang lain. Dia kasih modal. Jaga ini usaha, jalankan ini usaha. Tentu saja kita yang berserikit dalam usaha itu, ini kita akan perhitungkan semuanya. Keluarnya barang, iya kan? Catatannya harus lengkap, administrasinya harus bagus.
Ini kan, ini namanya apa? Muhasabahnya, perhitungannya dia dengan temannya itu luar biasa. Kenapa? Untuk menjaga jangan sampai ada harta yang diselewengkan. Jangan sampai ada barang yang terjual sementara tidak ada catatannya. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang lebih teliti perhitungan untuk dirinya daripada hanya sekedar teman usahanya. Dia harus lebih detail memperhitungkan dirinya. Itu yang dimaksud. Itu sama sebenarnya di atas. Intinya apa? Senantiasa memperhitungkan diri. Harus detail kita. Waktu-waktu kita yang berlalu, apa yang saya sudah lakukan, apa yang kurang, harus saya perbaiki saat ini. Ini waktu kita kan ada 3. Waktu yang berlalu, waktu yang sementara berlangsung, dan waktu yang akan datang. Waktu yang akan datang itu jangan terlalu panjang angan-angan di situ. Ya memang untuk kebaikan punya rencana dan lain sebagainya. Tapi yang menjadi perhatian kita adalah waktu yang sedang berlangsung ini jangan sampai luput. Adapun waktu yang telah berlalu tidak akan mungkin kembali. Olehnya itu apa? Berlalu dia. Waktu ini sudah berlalu, tidak akan mungkin kembali. Tinggal hisabnya kita terhadap waktu yang berlalu itu apa? Ini saya kurang dalam sholat saya, kurang dalam ibadah saya, kurang sholat malam saya, kurang bacaan Al-Quran saya, kurang dalam belajar saya. Itu harus dia perbaiki di waktu sekarang, supaya tidak luput lagi waktu sekarang dari kebaikan-kebaikan. Jangan terlalu panjang ke depan perhitungannya. Kenapa? Karena belum tentu kita bisa dapat. Memang kita punya niat kebaikan, insya Allah kita akan dapatkan. Tapi fokus utamanya adalah mempergunakan waktu di saat ini dengan sebaik-baiknya. Perhitungan seorang hamba yang bertakwa terhadap dirinya itu harus lebih detail. Lebih detail, lebih tinggi perhitungannya daripada sekedar dia memperhitungkan teman usahanya. Kemudian kata beliau, walihadza qila, oleh karena itu dikatakan an-nafsu kasyarikil khawani, jiwa itu seperti sekutu teman usaha yang pengkhianat. Teman pengkhianat itu jiwa. Berarti kalau pengkhianat kita hadapi bagaimana? Harus kita teliti dia, ruang gerak-geriknya harus kita ikuti. Kita inteli terus. Kenapa dia pengkhianat memang? Kapan kita luput? Karena dia pengkhianat, dia akan bawa kita kepada kerugian. Oleh karena itu kata beliau apa? Jiwa itu seperti teman sekutu dalam usaha yang pengkhianat. Ilam tuhasibuhu, jika engkau tidak memperhitungkannya, tidak detail dalam mana yang laku, mana yang tidak dan sebagainya, zahaba bimalika, dia akan membawa pergi hartamu. Dia akan membawa pergi hartamu. Dan memang kenyataan, orang-orang yang bersekutu itu kalau tidak kita perhatikan, bagaimana barang yang keluar, barang yang masuk, itu dia akan hianati kita. Ketika dia tidak memiliki takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang yang bertakwa dia tahu, orangnya tidak lihat saya tapi Allah melihat saya. Nanti akan dihisab dan ditanya. Tapi kebanyakan sekarang kan apa? Orientasinya dunia, bagaimana bisa mendapatkan uang itu walaupun dengan cara yang batil. Maka perhatikan jiwa. Jiwa itu adalah teman yang mengkhianat. Kalau kita tidak hisab teman pengkhianat itu tadi, dia akan bawa pergi harta kita. Habis nanti harta kita. Ini berkaitan dengan jiwa ini. Kemudian kata Syekh, wa ta'akkadu hadzal maqamu fi hadhil azminati. Ini perkataannya Syekh ini. Ini Syekh Abdul Razak hafizahullah. Wa ta'akkadu hadzal maqamu fi hadhil azminati allati kasurat fihal fitanu wasawarifu anil khairi
wa azumatis sururu allati tusawwilu al-batila lin-nufusi wa tuzayyinuhu laha. Kata beliau, dan sangat ditekankan lagi makom ini, kedudukan ini, perkara ini di zaman kita sekarang ini. Di zaman kita sekarang ini artinya perkara apa? Perkara hisab terhadap diri kita. Perkara senantiasa mengintrospeksi diri. Ini sangat ditekankan di zaman kita sekarang ini. Kenapa? Yang mana fitnah sangat banyak tersebar di saat ini. Ya, hal-hal yang memalingkan dari kebaikan sangat banyak terjadi di saat ini. Kejelekan sangat besar berkembang. Yang mana sampai-sampai kebaikan itu dipandang sebagai suatu kebatilan di dalam jiwa. Ini saat ini sampai-sampai kebaikan itu dipandang, dilihat sebagai kebatilan. Wa tuzayyinuhu laha, dan kebatilan itu diperindah kepada jiwa. Ini saat ini fitnah. Oleh itu beliau menekankan di sini sebagaimana dalam kaidah berkaitan dengan menutup pintu-pintu yang bisa menjauhkan dari tazkiyatun nafs, yang bisa menjatuhkan kepada keburukan, yang bisa menjauhkan dari kemuliaan. Beliau ingatkan di situ tentang fitnah-fitnah yang terjadi di saat ini, bagaikan air hujan turun menimpa umat manusia. Di mana kita mau berteduh? Air hujan. Kalau kita tidak memiliki filter utama, payung berupa ilmu, keyakinan, ketakwaan kepada Allah, rasa takut kepada Allah, maka kita akan diguyur hujan tersebut. Kita akan basah kuyup dengan hujan itu, yakni dengan fitnah yang melanda manusia di saat ini. Dan ini benar apa yang beliau katakan. Oleh karena itu di ceramah-ceramah beliau, bahkan di ceramahnya orang tua beliau, yaitu Syekh Abdul Muhsin Al-Bad, itu banyak-banyak mengingatkan tentang bahaya-bahaya alat-alat canggih sekarang ini, teknologi, HP dan lain sebagainya, karena memang itu fitnah. Dan tidak ada seorang pun juga yang bisa selamat, jamaah. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Harus kita pergunakan apa yang kita memang ini dia punya unsur positif dan negatif. Kapan pemiliknya tidak bisa dia kendalikan, maka dia akan terjerumus. Tapi yang mengendalikan itu adalah takwa, keimanan yang ada pada seorang hamba. Senantiasa merasa Allah mengawasi dia, melihat dia, walaupun dia bersendirian. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kita tidak memiliki kemampuan sama sekali untuk menyelamatkan diri kita dari perkara ini, kecuali semata-mata pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sadar ataupun kita tidak sadari, jamaah. Kenapa? Karena dia sesuai dengan jiwa. Sesuainya dia dengan jiwa. Sementara berada di hadapan kita. Kapan takwa lenyap sedikit, hilang sedikit, akan masuk. Syaitan akan memperindah. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Kemudian selanjutnya, wa qad kana al-imamu Abdullah bin Mubarak rahimahullah wa huwa min jillati ulama'i tabi'in. Kita selesaikan insyaallah. Wa yaqulu an zamanihi inna solihina fi ma mado kanat anfusum tawatihim alal khairi afwan wa inna anfusana la takadu tawatina illa ala kurhin fayam bagilana an nukrihaha fa kaifal halu fi zamanina. Kata beliau, ini kata Imam Abdullah bin Mubarak rahimahullah, ini salah seorang imam zuhud, ahli ibadah, ahli ilmu. Ini disebutkan oleh para ulama, seluruh kebaikan itu terkumpul pada beliau.
Sampai-sampai ada yang mengatakan, iya, tidaklah Abdullah bin Mubarak itu dikalahkan oleh sahabat kecuali hanya karena sahabatnya saja, para sahabat. Artinya memang beliau dari sisi amalan apa semuanya itu bisa menyaingi. Beliau kalah dari sahabat. Sahabat tidak ada yang mengalahkannya. Beliau bukan sahabat. Beliau mengatakan wahwa min jillati ulama tabi'in. Beliau adalah merupakan ulama tabi'in yang mulia. Yang terkemuka. Beliau berkata di zamannya, jadi di zaman beliau berkata ini, sesungguhnya orang-orang soleh terdahulu, keberadaan jiwa-jiwa mereka itu terhadap kebaikan dilakukan secara spontan. Mereka secara spontan dalam melakukan kebaikan. Ini orang-orang soleh terdahulu, sahabat. Mereka tidak tanpa dipaksa, spontan mereka. Kemudian kata beliau, wa inna anfusana la takadu tawatina illa ala kurhin. Dan sesungguhnya jiwa-jiwa kita hampir tidak melakukan kebaikan itu, tidak cenderung pada kebaikan kecuali apa? Kecuali dipaksa. Kecuali kita paksa jiwa ini. Maka kata beliau, sepantasnya bagi kita untuk memaksa jiwa. Karena memang apa? Dia tidak mau beramal kecuali dipaksa. Maka sepantasnya kata beliau untuk kita memaksa jiwa melakukan kebaikan itu. Ini di zaman beliau. Kemudian kata beliau, fa kaifa ya al-halu fi zamanina. Maka bagaimana keberadaan di zaman kita sekarang ini? Di zamannya saja Abdullah bin Mubarak rahimahullah merupakan zaman juga zaman kejayaan Islam, belum jauh dari zaman sahabat. Itu sudah seperti ini keberadaan orang-orangnya, yaitu jiwanya harus dipaksa dalam melakukan kebaikan. Bagaimana lagi dengan zaman kita yang sangat jauh sudah dari zaman kejayaan Islam. Berarti harus betul kita paksa jiwa ini untuk melakukan kebaikan. Selesai pembahasan ini. Kemudian beliau tutup dengan doa. Ini Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badari hafizahumullah menutup dengan doa di akhir pembahasan kitab ini. Kata beliau, nas'alullaha ta'ala bi asma'ihil husna wa sifatihil ulia ayyusliha lana dinana alladhi huwa ismatu amrina. Kata beliau, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala melalui nama-namanya yang baik dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, agar Allah memperbaiki agama kita, yang mana agama itu adalah merupakan terjaganya urusan kita. Wa ayyusliha lana dunyana allati fiha ma'asuna. Dan semoga Allah memperbaiki keadaan dunia kita, yang mana di situ adalah kehidupan kita. Ini kehidupan kita. Semoga Allah perbaiki kehidupan kita di dunia ini. Wa ayyusliha lana akhiratana allati fiha ma'aduna. Dan semoga Allah memperbaiki keberadaan akhirat kita, yang mana akhirat itu adalah tempat kembalinya kita. Wa ayyaj'alal hayata ziyadatan lana fi kulli khairin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kehidupan ini sebagai tambahan kebaikan di seluruh kebaikan untuk kita. Wal mauta rahatun lana min kulli syarr. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kematian itu rohatan, sebagai waktu istirahat untuk kita dari seluruh kejelekan. Allahumma ati nufusana taqwaha. Ya Allah, berikanlah ketakwaan pada diri-diri kami, pada jiwa-jiwa kami. Wa zakkiha, dan sucikanlah jiwa-jiwa kami. Anta khairu man zakkaha. Engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa itu. Anta waliyuha wa maulaha. Engkau adalah penolong dan penjaga jiwa tersebut. Ini doa warid dari Nabi sebagaimana sudah lewat di kaidah yang kedua tentang doa itu kuncinya tazkiyatun nafs. Ini berdoa. Kemudian kata beliau terakhir, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Salawat Allah atas Nabi kita Muhammad SAW, atas keluarganya, para sahabatnya, dan keselamatan untuk mereka semuanya.
dan termasuk kita semuanya. Kita berharap Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita semuanya. Oleh karena itu di akhir pembahasan dari kitab ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan berdoa kepada Allah supaya Allah Subhanahu wa taala senantiasa menunjuki jiwa-jiwa kita di atas jalan kebaikan dan menjauhkan jiwa-jiwa kita dari berbagai macam malapetaka dan yang bisa membinasakan. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka qalban saliman. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika. Allahumma ya musarrifal qulub sarif qulubana ala ta'atika. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, alhamdulillah.